Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Reza Andi. Di video kali ini, gue mau ajak kalian buat jalan-jalan virtual ke rider spot. Di video part pertama ini, gue mau bahas first impression dari Origin Afrika dan juga Origin Pista. Terus sekarang kita di rider spot buat lihat, penasaran sama Origin yang terbaru ada Afrika sama juga Origin Pista. Ini harusnya kalian suka sih dengan bentuknya dan Aprika itu dia bentuknya open face kayak gini. Ntar gue lihat handheldnya ya. Melihat handheldnya ini yang Origin Aprika open face agresif dengan spoiler yang cukup panjang sih ya. Dan sertifikasinya ini udah ISI 2206, ISI 2206, 2 cell size juga buat yang Origin Aprika ini. Dan satu lagi itu ada Origin Pista, dia full face dan agresif juga dengan spoiler yang cukup panjang ya. Ini yang Pista, dia 2 cell size, isinya 2206 juga untuk Origin ini dan emang dari Italia ya. Dan ini harganya terjangkau. Origin tuh harganya terjangkau. Waktu kalian lihat juga beberapa reviewnya Origin, gue sempat review yang Vega, ada juga yang Adventure. Ini best sellernya untuk yang Adventure. Ini livery terbarunya ya. Ini kayak tricolor ya, 3 warna kayak BMW sih sebenarnya. Jadi kayak cocok kalau pakai GS, tapi harganya terjangkau nih di 3 jutaan masalah untuk yang adventure ini. Ini juga menarik buat yang suka touring adventure. Ini lebih simpelnya ya, tanpa ada pad di area depan untuk Origin Adventure. Sekarang kita coba handheld deh, handheld yang Aprika dulu sebelum ke yang lain. Dan ntar kita jalan-jalan juga, jalan-jalan buat ngelihat di rider spot ini ada apa aja. Kalau misalnya kalian pengen penasaran ada item apa aja buat dicari gitu ya, buat riding. Ini lengkap sih, lengkap. Tadi gue udah jalan-jalan sebelumnya. Ada jaket, sepatu, celana, dan banyak brand yang menarik di sini ternyata. Dan gue penasaran sih, ntar coba yang ada hal yang menarik apa aja untuk item-item yang ada di rider spot ini gitu. Sekarang kita coba dulu yang Afrika. Oke, kita lihat secara first impression dulu ya buat Origin Afrika open face yang solid colornya, warnanya putih. Jadi spoilernya dulu, ini yang sangat mencolok, spoilernya dia agresif ya buat teman-teman yang suka open face agresif, dan ini garisannya juga tegas banget buat Origin Afrika ini, jadi kayak punya statement aja buat desain dari Origin Afrika ini. Dan dia punya 2 cell size untuk helm ini, buttonnya juga detail, lihat buttonnya untuk Origin ini. Oke, detail-detailnya menarik sih, karena detail dari Origin itu emang rapi sampai ke bagian belakangnya. Yang gue suka nih, brandingannya dia bukan brandingan biasa gitu ya. Ini ada plastiknya lagi sih dilapis, tinggal dibuka kalau misalnya beli. Dan bobotnya dia di 1550 buat yang open face, dan ini udah ISI 2206. Itu udah sertifikasi tertinggi dari si Eropa gitu. Dan fiturnya untuk intake ventilation-nya ada di bagian tengah, cuman ada 3 buah lubang, triple intake ya, tapi simple satu single doang untuk si intake. Mekanismenya di sliding di sini, simple di sliding, dan selebihnya ada exhaust port di area belakang di balik spoilernya. Oke, brandingannya rapi ya, logonya oke. Logonya simple banget untuk Origin ini. Dan dia ini tipenya dual visor. Dual visor, dan ini bisa dilepas semua, integrated sun visor pakai kabel, dan mekanisme juga slick ya, ini simple banget, clean banget untuk si record sistemnya. Dan harganya ini terjangkau buat dari brand Itali. Dan kalau misalnya dilihat di sini ada slot untuk mekanisme intercom. Jadi ini tinggal dibuka nih pakai baut. Ini biasanya buat nyimpan intercomnya atau kabelnya atau sistemnya di sini gitu. Ini kayaknya bisa dibuka juga nih. Nah, ada bautnya di sini. Jadi rapi ya. Dan materialnya pun ini materialnya yang kayak microfiber yang cepat menyerap keringat. Cuman patternnya di honeycomb gitu, bisa nggak kelihatan detail sih. Kecuali kalau di studio ya. Nih di sini kelihatan nih. Dia patternnya honeycomb sampai ke dalamnya, dan nuansanya hitam. Ini paddingnya firm, dan ini kemungkinan harus upsize kalau misalnya pakai Origin Afrika ini gitu. Kalau lihat dari shape-nya sini harus upsize, dan dia lebih ke intermediate oval sampai ke oval sih kelihatannya untuk si head shape-nya kalau melihat seperti ini ya. Itu jadi ini perlu upsize. Sistem pengunciannya Micromatic Retention System di sini, dan ada sertifikasi ISI-nya jelas ya, E1 di sini. Dan ini ada kode-kodenya nih, kayak kode negara juga di sini dan lain-lain. Ini udah gue jelasin di Instagram. Dan ini untuk cantolan ring ke motor kalian. Jadi oke sih, shape-nya juga dinamis banget ya. Area bawahnya nih
tetap agresif sampai ke bagian rubber bawahnya di sini tetap agresif dari si Origin Afrika ini. Gitu. Detailnya oke, sampai ke visornya pun detailnya menarik. Jadi kerasa helm Eropanya tuh kerasa gitu dari si detail-detail helm Origin Afrika ini. Oke. Dan harganya, ini harganya 2,5 juta untuk yang solid color. Buat yang grafisnya cuman 2,7 aja. Jadi buat sebuah helm Itali ini sangat terjangkau sih ya si helmnya gitu. Dan intercom ready juga, ini intercom ready juga karena udah jelas ya tadi ada slot untuk mekanisme intercomnya, jadi untuk speaker juga dia pasti masuk. Dan sekarang kita lihat yang Origin Pista, ini full face-nya. Tada, full face-nya full agresif untuk area belakangnya. Spoilernya ini tetap gede ya, gede dan panjang untuk Origin Pista ini. Detail juga tetap menarik. Ada logo Origin di sini, dan dinamis juga untuk area bawahnya, mekanisme si rubber bagian bawahnya ini dinamis banget, nggak flat gitu ya. Dan belakangnya juga ini ada untuk slot intercom juga di sini, tinggal dibuka juga pakai baut. Jadi detailnya menarik. Spoiler juga ini ada bautnya kecil di dalamnya gitu, dan rapi juga sama. Dan untuk bagian atasnya ini kesannya kayak yang rounded, area sebelah sininya, dan dia punya dual intake fan, jadi ini kesannya kayak rounded ya. Cuma sebenarnya ada garis di sini nih, cuman karena grafis jadi nggak kelihatan. Ada intake ventilation-nya di sliding 2 step, 1, 2. Ada mode fan juga 1 step. Ada push pin buat masang anti fog. Untuk yang Pista ada nggak ya? Afrika ada nggak ya? Nah, kalau yang ini ada nih, ada push pin buat masang anti fog. Ada visor lock juga di bagian tengahnya, dan ini biasa ada nose guard, variable glasses, ada tag-nya. Interiornya honeycomb, ada bahan reflektif juga. Wah, ini rapi sih ya untuk Origin ini. Ini harganya juga terjangkau juga karena buat full face-nya pun sama nih, harganya di 2,5 juta. Untuk grafisnya di 2,7 juta. Jadi solid 2,5, grafis 2,7. Jadi dengan harga open face-nya sama gitu. Kalau misalnya kalian punya budgetnya 2 jutaan, pengen full face, pilih ini. Kalau pengen open face, ada yang Afrika gitu. FF5V Origin Pista. Dan ini single visor ya. Ini single visor. Raketnya simple juga, slick juga. Sistem pengunciannya double daring, dia punya 2 cell size. Bahannya termoplastik, sertifikasinya, dan ini sudah ECE 2206 yang which is tertinggi di Eropa. Dan bobotnya ini lebih ringan daripada open face-nya karena ini dia di single visor ya. Di 1500 gram buat sebuah full face, menarik sih. Cuman 1500 gitu. Oke ya, dan kalau misalnya penasaran tanpa spoiler nih, Pista tanpa spoiler akan seperti apa? Seperti yang ini. Ini Pista tanpa spoiler yang agresif, jadi ini lebih simple ya. Mungkin teman-teman banyak juga yang suka tanpa spoiler panjang, ini bisa jadi opsinya. Dan bobotnya jauh lebih ringan di 1380 gram aja. Dan semuanya tetap dinamis, tetap tegas untuk garis-garisnya. Dan untuk solid color seperti ini nggak kelihatan roundednya gitu. Kelihatan garis kelekukannya bagian depannya di sini gitu ya. Shape sampai ke intake juga oke gitu. Oke banget ya ini. Dan ringan. Jauh lebih ringan yang ini. Ini kayaknya size-nya lebih kecil nih. Ini size-nya M. Shell-nya kelihatan lebih kecil. Karena ada 2 shell size kan. Jadi ini lebih kecil. Kerasa banget. Yang M ini lebih kecil banget. Dan ini kayaknya cocok di gue sih untuk size M di sini. Cakep sih. Itulah Origin Pista dan Origin Afrika gitu. Kita cobain nih kedua helm ini. Oke, kita coba Origin Afrika size M ya, dan warnanya lucu ternyata. Warnanya pink, tapi pinknya soft gitu. Gue suka ya. Dan pengalaman pribadi pakai Origin itu rata-rata upsize sih. Lucu banget. Ringan sih waktu dipegang ini, ringan 1430 yang ini. 1430 yang tadi di 1550 karena size-nya kayaknya lebih gede deh. Ini shell-nya lebih kecil, untuk yang size M lebih kecil jadi lebih ringan. Untuk size L tadi lebih gede, shell-nya jadi lebih berat. Oh iya. Dia lebih ke intermediate oval. Kerasa ngunci bagian kiri kanannya. Dan enak sih buat harian. Cuman emang fix harus upsize sih untuk si helm ini. Upsize karena size M ini fit banget. Nguncinya kiri kanan. Atas juga ngunci, belakang juga ngunci.
dan tipikalnya kayak helm buat daily gitu, bukan buat yang tempur touring jauh. Kalau touring jauh mending pakai adventure sekalian, tapi ini emang dibuatnya proper buat daily, jadi rasanya ringan juga sih helmnya dan nggak terlalu panjang nih, pas banget di belakang, di bawah telinga gitu. Si fitmentnya enak sih ternyata buat harian, nggak terlalu maju sampai ke depan gitu, bukan kayak tipikal helm cruiser. Dia pas aja gitu untuk si fitment bagian cheek guardnya. Sun visornya middle smoke soft, dan visor nggak kelihatan apa-apa karena ada stiker. Lucu sih, fitmentnya oke sih, enak, oke buat harian. Ini masuk sih helm ini buat harian, oke. Dan ya itu wajib upsize. Ingat kalau misalnya kalian beli online sih, ini harus upsize sih. Jangan pakai yang sesuai dengan level kalian. Kalau misalnya gue 56 cm, ini pakainya di size M gitu. Even di size L mungkin bisa masuk, cuman agak longgar karena shellnya lebih besar kalau gue pegang tadi sih. Ini enak ternyata, ringannya kepake sini buat harian. Pede pakainya. Ini warnanya lucu. Telinga nggak ketahan, telinga juga masih luas banget di dalam ini. Untuk yang origin Afrika. Kita coba yang pista. Ternyata enak, oke sih. Dan size-nya sama, ini harus upsize. Fitmentnya meluk semua dari bagian pipi, crown, belakang kepeluk semua ini. Size-nya naik satu size. Ini juga pakai size M, dan ternyata spoilernya ini bisa dilepas gitu. Ntar gue bahas deh terakhir ya untuk soal spoilernya. Tapi ini telinga leluasa, pakai intercom pun masih aman. Buat casual touring ini cocok sih helm ini. Dan buat sebuah full face, ini buat sebuah full face tuh ringan sih. Ini bobotnya, center of gravity-nya kayak rata semua gitu. Proporsi bobotnya pas gitu, jadi nggak ada bobot condong ke kiri atau kanan gitu, atau ke depan ke belakang. Semuanya pas. Dan dia single visor, gue lebih suka single visor sebenarnya buat helm seperti ini ya. Oke ya. Oke, sini untuk visor. Ini tanpa spoiler, dilepas spoilernya. Gue lebih suka kayak gini. Oke, enak lah pokoknya. Ini buat tempur harian, buat casual touring, ternyata origin Pista ini recommend sih untuk si fittingnya kalau buat gue. Dan dia lebih ke intermediate oval, bukan ke oval kok ini pure intermediate oval. Jadi nggak terlalu menekan bagian kiri kanannya buat kepala gue. Jadi ini fitmentnya oke sih. Cocok sih kalau buat gue ya, untuk fitmentnya aman sih. Dan foam juga untuk paddingnya ini enak, foam. Bukan yang terlalu soft gitu, nggak terlalu lembut. Jadi masih ngebentuk wajah kitanya enak gitu untuk si origin Pista ini. Nih gue jelasin soal spoiler ya. Jadi ternyata spoilernya ini bisa dipisah. Jadi kalau misalnya kalian, bukan dipisah ya, bisa dilepas gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka dengan spoiler yang panjang seperti ini ada baut kan. Ini bautnya tinggal dilepas, ntar tanpa spoiler extendednya lah gitu. Jadi dia lebih simple untuk si helmnya. Kayak yang ini nih, yang gue pakai tadi. Untuk yang full face-nya yang Pista juga sama, ini yang tanpa spoiler, dia lebih klimis aja gitu, lebih daily look-nya jadi kepake, jadi enak untuk dipakai harian, nggak terlalu agresif. Tapi kalau misalnya kalian suka yang lebih agresif, ini bisa dipasang spoilernya dan udah termasuk di pembeliannya. Jadi terserah kalian mau dilepas atau enggak. Jadi berlaku buat yang Pista sama juga buat yang Afrika. Ini warnanya lucu banget. Ini tinggal dilepas nih. Lepas udah jadi open face tanpa spoiler yang agresif, dan kayaknya bakal lebih cocok gitu kalau buat gue pribadi ya, tanpa spoiler yang panjang gitu. Dan untungnya emang udah opsionalnya bisa dipasang atau enggak gitu. Ini enggak paten. Oke ya. Pista. Sekarang kita coba explore lagi ada apa aja. Gue sih pengen nyari sepatu, cuma nggak tahu nanti ada apa enggak yang ukurannya ya. Berapa di sini, dan lengkap ternyata, Rider Sport lengkap banget. Seneng gue, happy jalan ke sini.